Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam semangat dan sukses selalu buat teman-teman operator sekolah seluruh Indonesia, teman-teman operator sekolah seluruh kota Surabaya, dan teman-teman operator seluruh kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang proses entry nilai dari awal sampai akhir, yang mana apa saja yang harus kita kerjakan dan yang mana dan apa saja yang harus kita lakukan tahap demi tahap. Pada kesempatan kali ini di tutorial yang pertama ini saya buat untuk capture yang pertama. Jadi nanti akan saya tetap buat pisah-pisah tahap awal apa yang harus dipersiapkan dan dikerjakan sama teman-teman. Pada kesempatan tutorial ini saya akan membuat tutorial untuk yang tahap apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dilakukan, karena banyak teman-teman yang masih bingung dan masih maaf kalau saya bilang masih belum terarah cara proses pengerjaannya. Jadi hanya sekedar loncat-loncat mengerjakan dan loncat yang lain lagi, jadi tidak terarah dan tidak terfokus dalam setiap tahapan dan tahapannya. Jadi saya lihat masih banyak yang bingung prosesnya. Jadi untuk tahap awal, sebelum teman-teman melakukan entry nilai, sebelum setting mapel pada nilai dan mengentry nilai di login akun guru, yang pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman mempersiapkan yang pertama daftar nama siswa. Daftar nama siswa mulai tahun pelajaran 2014-2015 ganjil, ya, ganjil, terus sampai dengan tahun pelajaran sekarang saat ini 2015, 2016 dan 2017. Jadi teman-teman untuk mempersiapkan daftar nama siswa yang ada semenjak tahun 2014, 2015 dan 2016. Daftar nama siswanya itu harus, kalau ini kita jenjang SMP ya, yang SD sudah kemarin. Untuk yang SMP yang perlu dipersiapkan, nah seperti yang SMP, untuk SMP yang dipersiapkan adalah daftar nama siswa tahun pelajaran 2014-2015 ganjil. Seperti ini. Jadi tahun pelajaran 2015-2016 ganjil genap yang kelas 8 yang tahun lalu, dan tahun pelajaran 2016-2017 ganjil genap ganjil kelas 9. Untuk yang kelas 8 kita harus mempersiapkan 2015-16 ganjil pada posisi masih siswa kelas 7 seperti ini. Ini skemanya. Jadi teman-teman masih banyak yang belum memahami. Jadi banyak yang, loh mas, siswa yang lulus masa kita harus ngisi entry? Kita tidak mengentry nilai siswa yang sudah lulus, kita mengentry siswa yang masih aktif saat ini. Seperti ini. Jadi kalau yang kelas 8 ya saat ini nih ya kelas 8 posisinya. Kalau yang kelas 7 berarti tahun pelajaran 2016-17 ganjil. Jadi seperti ini teman-teman, kelas 7 yang dipersiapkan seperti ini, kelas 8 jadi ini skemanya. Jadi tidak usah bingung. Jadi kita tidak mengerjakan siswa yang sudah lulus, jadi kita hanya mengerjakan nilai siswa yang masih aktif saat ini. Seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami ya. Nah, setelah kita mempersiapkan daftar nama siswa tahun pelajaran 2015, 15, 16, 17, kita mempersiapkan jadwal pelajaran atau SKPBM. Mulai tahun ya sama 2014, 2015, 2016, 2017.
Jadi kita menyiapkan, yang penting untuk saat ini kita mempersiapkan daftar nama siswa dan jadwal pelajaran atau SKPBM. Jadi kita harus siapkan dulu ini. Oke, setelah teman-teman semua menyiapkan data-data yang kita butuhkan ini, sekarang kita buka aplikasi Dapodik kita. Kita buka aplikasi Dapodik kita di localhost 25774. Setelah itu kita login. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita menyiapkan tadi itu, menyiapkan SKPBM, daftar nama siswa. Nah, sekarang kita cek mulai dari awal, mulai dari 2014, 15, 16, dan 17. Sama juga nanti kita siapkan semua seperti ini. Oke, seperti ini skema awalnya. Jadi kita biar urut, nanti proses selanjutnya tidak bingung. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita login terlebih dahulu. Ini login operator sekolah ya. Login operator sekolah bertugas hanya untuk melakukan setting, mapel, edit, atau melakukan perubahan data saja, tidak melakukan entry nilai karena menunya berbeda. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu di semester ganjil 2014-2015. Ini kita login dulu. Nah, setelah kita login di 2014-2015 ganjil, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengecek rombongan belajar kita. Kita mengecek rombongan belajar kita. Apa yang harus dicek? Kita cek dulu jumlah siswa kita, jumlah kelas kita, apakah sudah lengkap sesuai dengan rombel yang kita miliki. Kita punya berapa rombel? Contoh kalau seperti di SMP 22 kita memiliki ada sebanyak 32 rombel, kita cek sudah lengkap atau tidak. Nah, ini sudah kita cek pas 32. Kalau ternyata ada yang kurang, kita lakukan proses tambah kembali seperti itu. Kita tambah seperti menambahkan rombel atau kelas. Yang kedua, kita cek jenis rombelnya reguler atau bagaimana. Ini belum diisi lah seperti ini. Banyak yang memang seperti ini. Jadi kita isi semua. Nah, banyak ada perubahan seperti ini. Kita isi kembali semua. Kita perbaiki lagi data yang ada di sini. Oke, kita anggap semua sudah. Selanjutnya kita simpan. Oke, selanjutnya apa yang kita cek kembali? Kita cek kurikulum yang kita gunakan pada tahun 2014-2015 ganjil kemarin. Nah, kalau kelas 7 apakah menggunakan KTSP atau K13? Nah, kalau ternyata salah ya kita perbaiki saja. Ini kita perbaiki dan simpan seperti biasa. Kita cek semua. Kebetulan di SMP 22 untuk yang kelas 9 masih menggunakan KTSP. Jadi seperti ini. Nah, masih ada KTSP-nya. Jadi kita cek sudah benar tidak semua kurikulum yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita cek rombelnya. Sudah benar tidak kita memberi namanya semua pada rombel-rombel yang ada. Oke, selanjutnya kita cek kembali. Wali kelas atau guru kelasnya sudah benar tidak sesuai pada posisinya masing-masing pada tahun pelajaran 2014-2015 ganjil. Nah, apabila terjadi seperti contoh ini guru yang bersangkutan saat ini sudah pensiun, tetapi di 2014-2015 yang bersangkutan menjadi wali kelas. Jadi kita tidak perlu mengganti, biarkan apa adanya kondisi pada saat semester ganjil 2014-15 apa adanya yang terjadi. Walaupun yang bersangkutan sudah pensiun, meninggal, keluar dan lain sebagainya, biarkan pada posisi sesuai dengan SKPBM yang kita miliki. Nanti pengisiannya tetap yang bersangkutan yang akan mengisi, tapi bukan yang mengisi yang pensiun ini, tapi guru-guru yang aktif saja. Oke, kita cek lagi kembali ke awal, kita cek lagi apakah sudah benar. Kalau masih salah, seperti biasa kita perbaiki lagi. Nah, baru kita simpan seperti itu. Oke, setelah semua data yang ada di kolom sini sudah benar, nah, baru kita lanjut mengecek anggota rombel yang ada di kelas saat semester ganjil 2014-2015.
Jadi kita mengecek ulang apakah siswa masih ada di dalam rombel atau kelas. Kita cek, kita klik satu kelasnya, kita klik anggota rombel, terus kita cek apakah siswa yang di dalam kelas ini sudah komplit atau tidak. Sini, apakah sudah benar, sudah masuk semua sebanyak jumlah siswa yang kita miliki. Kita cek satu persatu. Nah, di tahun 2014-2015 ganjil ini adalah siswa kelas 9 saat ini. Jadi pengertiannya itu. Jadi ini. Nah, kita mengecek daftar nama siswa kelas 7 tahun pelajaran 2015-2015 ganjil dan genap. Jadi posisinya bukan siswa yang sudah lulus yang kita kerjakan. Jadi siswa masih saat ini masih dia kelas 7 saat ini tapi sudah kelas 9. Nah, seperti ini. Jadi jangan gagal paham ya. Jadi kita tidak mengganti nilai siswa yang sudah lulus seperti itu. Apabila terjadi siswa kita ini tidak ada, kosong, mungkin atau kurang, atau ada nama siswa yang hilang, kita cari siswanya yang di sini. Kita cari kembali siswanya di sini. Nah, apabila ditemukan, kita pastikan kalau di semester ganjil itu adalah jenis jenis siswa pendaftarannya dari siswa baru. Pendaftarannya kita tentukan dulu. Setelah sudah ditentukan, baru sudah benar kita klik nama siswa yang tidak ada di daftar nama. Oke. Kita tekan terus, kita klik satu kali dan kita tekan, kita geret dari kanan dan ke kiri sampai muncul tanda tanda checklist hijau. Jadi kita geret siswa dari kanan ke kiri. Setelah itu kita lepas. Seperti itu. Oke. Kita cek jumlah siswa sudah benar atau tidak. Kita lanjut lagi ke kelas berikutnya. Kita cek kembali anggota rombelnya sudah sesuai atau tidak anggota rombelnya. Lakukan terus, semua dicek sampai semua rombel yang kita miliki. Setelah kita selesai mengecek semua anggota rombel di semua kelas, kemudian kita ke tahap berikutnya yaitu mengecek pembelajaran. Kita mengecek pembelajaran. Jadi kadang kenapa data tidak ditemukan saat kita akan menyeting ya, karena kita pada tahun pelajaran yang dimaksud pembelajarannya masih kosong atau belum terisi. Kenapa seperti itu? Ya mungkin bisa jadi settingnya berubah, atau mungkin kita memang dari awal tidak mengentry, tidak mengisi. Oke, sekarang kita lakukan cek pembelajarannya. Oke, kita cek apakah semua siswa yang ada apakah semua guru mata pelajaran yang ada di pembelajaran ini sudah masuk semua dan sudah lengkap sesuai dengan kurikulum yang kita miliki. Itu kita cek satu persatu sesuai dengan SKPBM atau jadwal pelajaran tahun 2014-2015 yang tadi sudah pertama kali kita siapkan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita cek apakah sudah benar. Kalau ternyata salah, kita perbaiki. Namanya ini mungkin bisa jadi salah. Kita perbaiki dengan nama yang lain. Kita perbaiki dengan nama yang benar. Seperti ini. Terus ternyata ada yang kurang. Contoh mungkin sekarang saya tidak lupa tidak memasukkan pendidikan agama Kristen. Oke, kita langsung tambahkan saja. Kita klik seperti ini. Kita isi semua kolom yang ada, jangan sampai ada kolom yang kosong. Kita isi semuanya. Seperti ini. Nah, kita isi seperti ini. Seperti ini. Apabila tidak ada di mapel wajib seperti mulok atau dan sebagainya, kita melakukan proses tambah seperti biasa. Seperti ini. Jadi untuk dipahami, mapel yang masuk di dalam setting pembelajaran rapot itu adalah mapel wajib. Mapel wajib ini. Mapel wajib dan mapel wajib tambahan jam. Poin 1 sama poin 2 saja yang masuk ke dalam pengsettingan rapot nilai seperti ini. Jadi kita cek. Setelah kita mengecek semua, kita simpan dan kita tutup.
Setelah semua kita cek dan semua benar, baru kita simpan dan kita keluar. Jadi proses di tahun pelajaran ini kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya melakukan proses edit dan perubahan data saja, tidak perlu melakukan sinkron. Sinkron hanya dilakukan di semester genap 2016-2017 seperti itu. Setelah selesai kita mengecek semuanya, anggota rombel dan pembelajaran dan sebagainya yang tadi sudah kita sebutkan, kita keluar. Kemudian kita lanjut kembali pada semester genap 2015 dan 2015. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Jadi dipahami ya, kita selesai mengerjakan ganjil, kita pindah ke genap, kita masuk lagi. Jadi seperti ini teman-teman, proses-proses apa yang harus kita kerjakan dari awal dulu. Jadi nanti biar tidak bingung, ada kendala seperti ini, muncul settingan mau nyeting mapel atau rombel, data tidak ditemukan atau siswa tidak ditemukan ya, karena ada beberapa data yang masih hilang yang belum kita setting di semester sebelum dan tahun sebelumnya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ini sama, kita juga mengecek rombongan belajar kita, cek jumlah rombel kita apakah sudah sesuai, sudah pas atau tidak sebanyak yang ada di dalam sekolah kita. Yang kedua, kita jenis kurikulumnya, kita cek lagi wali kelasnya. Ini kita cek semuanya. Setelah ini dicek semua benar, kita lakukan seperti yang tadi lagi sebelumnya, kita cek anggota rombelnya. Jadi kita cek semua siswa apakah sudah masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Sama untuk kelas yang lain. Yang kedua, setelah itu kita cek pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan SKPBM yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita cek kembali semua SKPBM, jadwal pelajaran yang ada di menu pembelajaran ini. Lakukan terus sampai semua rombel. Setelah semua selesai, kita cukup simpan, tidak perlu sinkron lagi. Tidak perlu sinkron. Kita keluar kembali. Terus kita melakukan apa lagi? Kita buka lagi semester berikutnya, semester ganjil 2015-2016. Kita login lagi. Seperti ini. Kita masuk lagi. Kita cek lagi kembali seperti tadi rombongan belajar. Kita cek lagi semuanya. Jadi kita cek lagi semuanya. Terus sampai semuanya kita selesai di semester ini, kita keluar lagi. Kita buka lagi genap. Kita login lagi. Seperti itu. Ini kita lakukan yang sama. Kita cek kembali rombongan belajarnya. Kita cek kembali semua yang menu-menu yang ada di sini. Setelah selesai kita keluar lagi. Kemudian kita masuk lagi ke semester genap. Kita login lagi. Seperti itu. Jadi kita hanya melakukan proses pengecekan dan pengeditan apabila ada data yang salah. Lama ya. Capek lah kalau seperti ini, kita refresh saja. Siapa tahu dia lagi lelah. Dia sudah lelah. Nah, kita masuk ke genap 2015-2016. Apa yang kita lakukan? Ya, kita cek lagi rombongan belajarnya seperti biasa yang tadi dari awal. Selesai, kita langsung keluar, tidak perlu sinkron. Terus kita login lagi di semester ganjil 2016-2017. Kita masuk lagi. Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti tadi, kita cek kembali rombongan belajarnya, semua anggota rombel,
terus sama pembelajarannya. Setelah selesai kita keluar kembali. Loh, ini kok yang SD? Wah, salah login. Ntar salah login yang tadi. Kok masuk yang SD ya? Oke, kita masuk tadi yang ini ganjil, kita masuk. Kita cek kembali rombongan belajarnya seperti tadi. Saya ulang-ulang lagi ya, jadi teman-teman jangan gagal paham. Kita cek lagi anggota rombelnya, kita cek lagi pembelajarannya. Setelah selesai kita keluar. Nah, pada semester genap 2016-2017 ini baru kita melakukan proses setting mapel. Sinkronnya di sini. Untuk mengerjakannya bukan mengerjakan di operator sekolah. Operator sekolah hanya melakukan proses setting mapel saja. Jadi masih banyak teman-teman yang melakukan proses entry data atau upload melalui menu operator sekolah. Jadi kita tidak dibenarkan melakukan prosesnya. Jadi yang bertanggung jawab adalah guru masing-masing dalam proses entry. Tugas dan pokoknya, tugas tupoksinya sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing. Setelah itu baru kalau semua rombongan belajar sudah sesuai di setiap mapel, baru kita melakukan proses setting nilai pada rapot. Insya Allah apabila kita melakukan tahap di awal tadi, tidak akan ditemukan kembali yang namanya keterangan data tidak ditemukan. Oke, apakah sudah bisa dipahami untuk semua teman-teman? Jadi seperti itu tahapannya. Mungkin cukup itu sementara tutorial entry nilai untuk capture yang pertama. Apa saja yang harus kita siapkan? Semoga bermanfaat. Salam semangat dan sukses selalu buat teman-teman operator seluruh Indonesia, teman-teman operator sekolah Kota Surabaya, dan teman-teman operator sekolah Kabupaten Situbondo. Salam semangat dan sukses selalu buat semuanya. Tidak semua niat baik akan diartikan baik oleh semua orang. Buktikan kita ada dan berguna. Urip iku urup. Terima kasih. Matur sakalangkong, matur sembah nuwun. Tetap semangat, semangat dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.